Pada video bagian pertama, kita sudah sama-sama simak cara semai benih sampai dengan pemupukan pertama, bahkan sampai dengan pemberian trichoderma sebagai langkah pencegahan terhadap patogen. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. 11 hari setelah tanam, kita lakukan pencegahan pertama untuk menghindari dari daun keriting. Yang pertama, kita semprot menggunakan pestisida organik, yaitu Mama Lemon plus Ecoenzym. Apakah Mama Lemon organik? Saya rasa bukan organik, tapi dia aman. Seenggaknya aman dulu deh. Mama Lemon sebanyak 5 ml per liter air. Ecoenzym sebanyak 5 ml per liter air. Ecoenzym ini bisa membunuh, bahkan sekalipun bakteri, bisa membunuh bakteri. Ecoenzym ini nggak tahu ya, mungkin sama seperti alkohol. Lakukan penyemprotan pestisida ini dengan interval 3 hari sekali. Kalau udah parah gimana? Kalau udah terlanjur terkena serangan keriting ini, ya udah kalian boleh pakai insektisida kimia yang berbahan aktif abamectin. Nggak jadi masalah. Kalau memang kepepet banget, boleh pakai pestisida kimia. 15 hari setelah tanam, kita lakukan pemupukan dengan cara foliar atau dengan cara semprot. Di sini saya menggunakan asam amino dengan dosis 3 ml per liter air dengan interval 4 hari sekali. Ya udah kita pakai asam amino aja tanpa ada campuran yang lain. Karena memang asam amino ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita. Nanti kalau kita kasih asam amino, tanaman kita bakalan lebih sehat dan lebih seger-seger nantinya. Untuk cara membuat asam amino, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Kita lakukan ini dengan interval 4 hari sekali sampai dengan 40 hari setelah tanam. Di 15 hari setelah tanam, kita tambahkan lagi, kita berikan lagi pestisida ini. Saya ingetin lagi karena memang ini penting banget, yaitu dengan Mama Lemon dan Ecoenzym dengan dosis yang tadi ya, yang saya sudah sebutkan, yaitu 5 ml per liter air. Saya bisa buktikan ini. Ini ada tanaman yang dulunya keriting. Kemudian beberapa minggu kemudian setelah saya berikan Ecoenzym dan juga Mama Lemon, ini bisa seger lagi, kembali lagi seperti ya seger, nggak keriting lagi. Jadi ini ada buktinya ya, memang ini bagus banget buat pestisida organik. 20 hari setelah tanam, pemberian pupuk susulan. Di sini saya memberikan pupuk dengan pupuk kompos, yaitu kompos balakacida sebanyak 3 sendok makan per polybag untuk ditabur ya. Kalau mau dikocor boleh juga, kalian pakai aja 1 sendok semen untuk 1 liter, kemudian dikocok, diaduk-aduk dan dikocor. Tapi sesuaikan dengan musim yang ada pada kalian. Kalau musim hujan jangan dikocor, tapi bagusnya ditabur. Kemudian yang kedua, saya menggunakan asam humat sebanyak 2 gram per liter air. Asam humat ini berfungsi sebagai pembenah tanah, sekaligus juga ada nutrisi-nutrisi di dalamnya. Dan yang ketiga, saya menggunakan Jakaba sebanyak 100 ml per liter air. Jakaba ini mengandung nitrogen dan juga fosfor yang bagus banget untuk pertumbuhan tanaman. Untuk kalian yang mau membuat Jakaba, bisa cek link yang ada di deskripsi. Lakukan ini dengan interval 20 hari sekali, khusus untuk Jakaba 7 hari sekali. 40 hari setelah tanam, tanaman kita sudah masuk fase generatif. Kadang-kadang sih telat ya. Untuk pemberian pupuk fase generatif, kita menggunakan 2 metode. Yang pertama metode sistem foliar, yang kedua adalah sistem kocor. Sistem foliar yang saya gunakan yaitu adalah asam amino sebanyak 3 ml per liter air. Yang kedua adalah kalsium sebanyak 3 gram per liter air. Di sini saya menggunakan kalsium organik yang sudah ada kandungan asam humatnya. Asam amino tetap kita gunakan karena memang dapat mempercepat pembuahan. Adapun kalsium sebagai penguat tanaman kita. Sel-sel tanaman kita akan kuat dan bunga-bunga tidak akan rontok. Lakukan ini dengan interval 7 hari sekali. Dan yang kedua itu ada sistem kocor atau sistem tabur, tergantung dari musimnya ya. Sekali lagi, kalau musim panas dikocor, kalau musim hujan ditabur. Pupuk yang saya gunakan yaitu adalah pupuk generatif organik yang saya buat sendiri dengan dosis 30 ml per liter air. Jika kalian ingin membuatnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kedua yaitu adalah kompos sebanyak 3 sendok makan. Ini untuk sistem tabur.
Kalau untuk sistem kocor, yaitu 1 sendok semen per liter air. Kompos di sini saya gunakan adalah kompos balakacida. Kalau kalian ingin membuat kompos balakacida ini, kalian bisa cek link ada di deskripsi. Kemudian yang ketiga itu adalah asam humat sebanyak 3 gram per liter air. Seperti yang saya sebutnya sebelumnya, bahwa asam humat ini dapat memperbaiki struktur tanah, dapat memperbaiki kualitas tanah. Jadi ini sebagai pembenah tanah. Dan juga ada nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya. Lakukan ini dengan interval 10 hari sekali. Khusus pupuk organik generatif itu 7 hari sekali. Asam humat bisa di rolling dengan kalsium plus asam humat yang tadi dikocor gitu ya. 110 hari setelah tanam, ini sudah waktunya kita panen. Sudah 110 hari setelah tanam, beginilah hasilnya. Ya memang gak bisa dikatakan bagus, tapi juga tidak bisa dikatakan jelek juga. Maklum, tempat berkebun saya ini atau tempat kebun percobaan ini berada di tengah-tengah kota. Jadinya kiri dan kanan itu tertutup atau terhalang oleh bangunan ya. Sehingga apa? Matahari ini dapatnya cuma siang aja. Adapun pagi dan sore nggak dapet. Sayang banget ya. Kalau dapat pagi, siang, dan sore, maka hasilnya akan berbeda lebih baik. Dan juga ini di dataran rendah. Kalau kalian di dataran tinggi, ya udah kalian seperti yang saya terangkan, yang saya jelaskan di part pertamanya. Tapi alhamdulillah, walaupun begini ya, selama musim hujan tidak ada satupun tanaman yang mati karena patogen. Tidak ada serangan jamur sama sekali, baik fusarium, coledotricum, dan lain-lain. Padahal saya tidak menggunakan fungisida sama sekali, hanya melakukan pencegahan awal saja. Buat kalian yang ingin hasil maksimal, maka tanamlah di tempat yang terkena sinar matahari full, pagi, siang, sore. Kemudian tanamlah di tanah langsung, agar akar dapat menjalar lebih jauh dan dalam. Baiklah, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menanam. Barakallahu fikum.